Oke, ini yang pertama ya. Tadi case pertama, misalkan ya, simulasinya kita dapat data seperti ini formatnya. Kemudian targetnya dari data yang seperti ini, kita pengen bikin dashboard. Jadi cek di sini, ini target ya, target minimal. Kalau nanti dashboardnya lebih bagus, lebih informatif, wah lebih bagus lagi. Target minimal. Target minimalnya kita bisa dapat dashboard seperti inilah ya. Dashboard, dia terkoneksi ya, ya otomatis ya. Antara map sama chartnya dia udah terkoneksi karena tadi kita bikin dari slicer yang sudah terkoneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang telah hadir di webinar kali ini ya. Ini sebenarnya kita webinar ketiga setelah terakhir 2 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Pertama overview dan study case ya. Bapak Ibu semuanya ini medsos kita. Kalau Bapak Ibu mau belajar Excel lebih lanjut ya, kita ada forum di Telegram, Excel Sense Online Forum. Di forum Telegram ini sifatnya saling bantu ya. Jadi teman-teman sambil belajar. Karena memang dengan sering kita bantu orang, insya Allah kita akan jadi semakin dalam ya terkait bagaimana penggunaan formula dan lain-lain ya di Excel. Kemudian ini YouTube kita ya, @Excel Belajar. Teman-teman bisa subscribe ya, kemudian cek aja jika ada video-video yang dirasa bermanfaat. Kemudian IG kita ada Belajar Excel Indonesia. Nah ini teman-teman semua, apa yang ada di pikiran teman-teman ya ketika mendengar kata Excel ini mungkin macam-macam ya. Ada yang, aduh, pusing ini, aduh, ngitung-ngitung ini ya. Atau lembur, wah ini lembur ini. Kalau udah ada pekerjaan yang terkait Excel, biasanya lembur nih. Atau kita semangat, waktunya belajar ya. Kita belajar, kita tertarik, seakan-akan ini kita dapat puzzle gitu. Kemudian pertama terkait dengan data, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, bahwa data itu ada data primer, ada data sekunder. Ini yang simpelnya saja, data primer yang kita dapat peroleh atau kita peroleh langsung. Kemudian data sekunder dikumpulkan pihak lain ya, kita hanya dapat. Nah ini kenapa kita harus tahu nih teman-teman ya. Karena di dalam pengolahan data itu kan ada input, ada proses, ada output ya. Agar proses atau pengolahan datanya tidak sulit, ketika inputnya bisa kita kontrol, kita pastikan inputnya sudah benar dari awal gitu ya. Misalkan kita bikin kuesioner, pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang bisa dibuat multiple choice ya atau data validasi, kita pastikan dibuat pilihan ganda ya atau data validasi, ada drop down gitu ya. Jangan dibiarkan eh, yang kita wawancara atau yang kita ambil datanya itu dia menulis suka-suka gitu. Tidak ada formatnya, tidak ada master datanya. Karena nanti yang akan kesulitan kita pada waktu mengolah data. Nah, yang nomor dua adalah data sekunder. Nah, ini beda cerita. Ketika kita dapat data dari pihak lain, ya mau nggak mau formatnya seperti itu ya. Misalkan datanya udah amburadul ya, ya udah itu tugas kita untuk mengolah, merapikan ya, sehingga bisa dianalisis. Tapi ketika data itu data primer, kita usahakan pada saat kita mengambil data, kita pastikan ada master datanya, ada standar datanya, nah, sehingga nanti untuk analisis itu mudah ya. Nah ini tahapan pengolahan data ya. Ini secara simpel aja, mulai dari pengumpulan ya, pengumpulan, kemudian pengolahan dan analisis. Nah, teman-teman kemarin dari Google Form itu pada di formula ya, paling banyak formula. Formula ini sebagian besar sih ada di pengolahan ya, di pengolahan. Kalau pivot table, kemudian dashboard itu nanti dianalisis ya. Kita visualisasi, kita analisis, kita mengekstrak informasi dari data yang ada. Nah, biasanya yang paling lama ya, paling lama waktu kita habiskan untuk mengolah data.
Datanya amburadul, ngolahnya yang lama. Biasanya analisis itu malah cepat. Kalau datanya udah dapet yang rapi atau kita sudah olah, udah rapi, itu bikin pivot, bikin dashboard atau menarik informasi itu sebenarnya bisa dibilang mudah ya, mudah atau gampang. Yang paling sulit ketika kita punya data ya, data sekunder, terus dia free text ya, masih amburadul harus dirapikan itu yang cukup memakan waktu. Nah, disitulah kita belajar cara pengolahan data, salah satunya dengan Microsoft Excel ya, biar lebih cepat. Nah, ini kenapa Excel? Nah, di zaman gini udah 2024, kenapa kita pakai Excel gitu? Padahal banyak sekali aplikasi-aplikasi terkait data analis yang lain gitu ya. Yang jelas Excel kan merakyat ya. Mungkin mungkin setuju. Karena kalau kita bekerja biasanya kita nggak bekerja sendiri ya. Kita bekerja ada rekan kerja, ada teman ya, ada stakeholder gitu ya. Sehingga ketika yang kita gunakan itu familiar, semuanya yang menggunakan itu akan lebih mudah. Biasanya sama-sama pakai Excel. Kalau kita pakai aplikasi lain, kadang kita menuntut orang untuk menginstal aplikasi baru itu juga agak sulit ya, tidak mudah. Kalau Excel pasti ya, biasanya pasti sudah ada gitu. Mungkin versinya saja yang berbeda. Kemudian tentunya mudah dipelajari, udah banyak sekali tutorial-tutorial. Kalau kita cek ya di Google, kita cari juga sangat mudah. Nah, kemudian ini masalah yang sering terjadi ya. Masalah yang terjadi dalam Excel. Ini pertama tadi data input ya. Data input secara free text, tidak menggunakan master data. Penulisan yang berbeda-beda ini sering jadi masalah. Misalkan nama orang Budi Wibowo, ditulis lagi Budi W. Kadang ditulis ada gelarnya ya kan. Ada gelarnya lengkap, kadang nggak lengkap. Ada spasinya, spasinya ada lebih gitu ya. Atau penulisannya kadang huruf besar, huruf kecil dan segala macam. Atau kadang kalau misalkan data lokasi gitu ya. Kalau kita nggak pakai master data, kabupaten itu kadang ditulis kap titik, kap spasi, kap titik spasi, dipanjangin kadang kabupaten. Nah, itu dalam analisis juga harus dirapikan dulu ya, sehingga makan waktu. Selain itu juga eh, kita kadang belum tahu bahwa harus format database ya untuk mudah dianalisis. Kadang kita masih pakai tabel-tabel manual yang itu sebenarnya secara visualisasi memudahkan, tapi akan menyulitkan ketika kita mau analisis lebih lanjut ya. Sehingga banyak kolom merge ya. Headernya juga bertumpuk-tumpuk sampai 3 lapis, 4 lapis gitu ya, yang bikin bingung. Nah, kemudian juga masalah terkait perbedaan versi Office. Nah, ini yang sering terjadi ya. Sekarang 2024 mungkin masih ada yang pakai Office 2010, 14 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga ketika ada teman kita yang sudah update pakai Office terbaru 2021 atau 365 gitu, pakai formula yang memang fitur baru. Nah, dikasih ke temennya yang masih 2010 nggak kebaca. Jadi masalah. Atau dikasih ke pimpinannya, pimpinannya masih pakai Excel lama gitu kan, nggak kebaca. Dikiranya pekerjaannya belum selesai, padahal sudah selesai, cuman karena masalah perbedaan office. Nah, ini juga harus bisa diantisipasi. Nah, ini teman-teman ini dari yang kami pelajari ya, ada berbagai macam versi office ya, mulai dari 2007, mungkin sebelum 2007 ada lagi ya, 95 gitu ya, 97. Nah, Office 2010, tapi ini yang saat ini banyak dipakai gitu ya. Office 2007 mungkin sudah mulai ditinggalkan karena Windows Windows sekarang kan kebanyakan sudah pakai Windows 10, Windows 11 ya. Office 2010, 2013, 2016, 19, 2021, 365. Ini yang dari Microsoft. Tapi mungkin teman-teman juga menemui rekan kerja yang masih pakai selain Microsoft gitu ya, pakai LibreOffice atau Open atau WPS gitu. Sehingga fitur-fitur yang ada itu berbeda ya. Fitur yang ada berbeda. Nah, jangankan beda Microsoft sama yang lain ya. Sama-sama Microsoft. Kalau teman-teman pakai Windows sama Mac, itu fiturnya juga beda. Ya, tentunya Microsoft Office itu akan lebih, yang ada di Windows, itu fiturnya akan lebih update daripada yang di Mac. Ya, karena sama-sama punya Microsoft ya. Nah, itu beda versi, beda fitur, semakin baru tentunya semakin banyak fiturnya. Kalau teman-teman pengen yang paling update, saya harus pakai Office yang mana nih? Office 365, ya, ini subscription. Sebenarnya ini subscription, tapi kalau kita lihat di
toko hijau, toko oranye itu banyak yang jual murah-murah ya. Kalau alam itu gimana caranya. Tapi teman-teman eh, tentunya Office 365 adalah yang terbaru ya. Update fiturnya biasanya tiap bulan ada update. Nah, kalau pengen cari formula-formula yang terbaru ya yang mirip di 365 bisa pakai Google Sheet juga. Di sana juga ada formula-formula terbaru yang di Office yang sebelumnya belum ada. Nah, kemudian selain tadi masalah formula, shortcut juga beda. Di Windows sama di Mac juga beda ya. Nah, file Excel yang diolah di versi terbaru ya bisa jadi tidak bisa dibaca di versi lama. Ya, karena fiturnya waktu itu belum ada gitu ya. Baru ada sekarang-sekarang. Bisa jadi belum ada. Tapi biasanya kalau diolah di Excel versi lama, di Excel versi baru, dia bisa baca. Nah, kemudian ini ada namanya Power Query ya, teman-teman ya. Power Query, Power Pivot. Ini mungkin teman-teman udah pada kenal ya, karena ini sekitar 2016, tahun 2016 ya, itu udah banyak yang pakai sebenarnya. Tapi ya itu tadi, Power Query ini baru ada di Office 2016 yang bawaan ya. Tapi kalau teman-teman pakai 2010, 2013 itu bisa install add-innya gratis ya, tinggal download aja dari website Microsoft. Itu bisa diinstal add-innya, ditambahin. Tapi fiturnya juga terbatas ya, nggak sebanyak kalau ya nggak selengkap kalau teman-teman pakai Power Query yang bawaan dari Microsoft 365 misalkan, pasti beda. Nah, kalau teman-teman masih pakai Office 2007, ya mohon maaf, belum bisa ya. Mau install add-innya juga belum ada. Karena mungkin dari segi sistemnya ya, softwarenya memang waktu itu belum dirancang terkait Power Query sama Power Pivot ini ya. Nah, Power Query ini kelebihannya banyak sekali teman-teman. Kalau dulu teman-teman tahu makro ya, makro VBA. Itu di zaman dulu itu untuk menyelesaikan hal-hal yang berulang, itu nggak ada pilihan lain tuh kalau nggak makro. Atau misalkan kita ngerekap nama sheet gitu ya, dari banyak file. Mau atau gabungin secara cepat beberapa file. Zaman dulu gitu, waktu waktu di bawah 2016 itu nggak ada pilihan itu. Mau nggak mau harus pakai VBA. Tapi setelah ada Power Query, kita bisa pakai Power Query ya, tanpa kita harus tahu bahasa-bahasa program yang rumit. Itu bisa pakai Power Query. Nanti kalau masih ada waktu, insya Allah kita bahas yang case kedua itu pakai Power Query. Nah, ini tingkatan Excel ini berdasarkan dari pengalaman kami ya. Pertama terkait Excel dasar, eh, shortcut, kemudian formula-formula dasar ya. Formula VLOOKUP, if, fungsi teks, ada left, right, mid, ya substitute, replace, clean, macam-macam ya, trim segala macam. Kemudian kombinasi ya. Pertama kita belajar biasanya rumus-rumus single ya, single formula tadi, VLOOKUP aja, kemudian index match gitu ya, if gitu. Nah, lama-lama kita udah biasa biasa kita mengkombinasi rumus-rumus ya. If di trim, di left ya kan, di mid, diapain itu sehingga panjang rumusnya. Kemudian array formula ya. Dia nggak hanya single cell tapi dia array gitu referensinya. Nah, selanjutnya ini juga dasar juga sebenarnya analisis data pakai pivot table. Ya, pivot table. Gampang untuk resume dari database ya untuk menganalisa. Kemudian dashboard Excel ya yang dasar. Untuk tingkat lanjut, tadi kita bisa pakai Power Query. Biasanya Power Query ini cocok untuk file-file yang multi-file gitu ya. Jadi filenya banyak. Kita mengolah data dari banyak file atau kita mengolah data dari file yang suka berubah-ubah gitu. Formatnya sama, ya formatnya sama, tapi dia sering update. Nah, sering update itu paling gampang pakai Power Query. Kemudian Power Query M-Code. Ini udah kita pakai bahasa program M-Code ya. Kalau fitur Power Query yang ada itu masih belum dapat ya, masih belum dapat menyelesaikan masalah kita, baru kita coba pakai M-Code. Nah, Power Pivot juga ada DAX ya, ini yang formula yang ada di Power Pivot. Kemudian analisis data bisa pakai pivot from data model, view function, ya. Kemudian dashboard Excel yang menggunakan Power Query dan Power Pivot. Jadi kita bisa bikin dashboard langsung sumbernya itu connect dengan banyak file. Filenya ada ratusan gitu. Bisa kita langsung olah, kita gabungkan dengan Power Query, kita rapihkan, langsung jadi dashboard. Ketika file dasarnya tadi berubah, diupdate atau ada yang dikurangi, ditambahin, dashboardnya otomatis update. Nah, kalau mau lebih
fiturnya lebih banyak lagi, dashboardnya jangan di Excel tapi pakai Power BI. Ya, kalau sekarang yang lagi rame karena free itu Looker. Ya. Kalau yang suka mendang-mending gitu ya, karena yang gratis. Kemudian Excel keahlian tertentu pakai VBA. Tentunya ini butuh pengetahuan tentang bahasa program ya, VBA. Nah, ini teman-teman, ini hasil polling registrasi webinar kemarin ya. Kita tahu di sini ya, kita lihat bahwa ternyata yang mau belajar Excel ini dari berbagai usia ya. Tapi ya kami maklum karena kita baru ngasih tahu waktunya malam itu kemarin. Ya. Maklum ya, 17-18 ini banyak lomba teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin siang ya masih ada lomba dan segala macam. Kita bikin malam, mungkin ada yang nggak bisa datang. Ini bidang pekerjaan ada macam-macam dan statusnya juga macam-macam. Nah, ini yang kita eh, yang paling penting sih buat kita buatkan case kemarin. Pertimbangannya adalah apa yang paling pengen dipelajari. Di sini paling banyak pengen belajar formula ya, kemudian pivot table, kemudian ini 10% ini sebenarnya yang ungu ini ya, dashboard. Ya, dashboard, kemudian di sini ada Power Query. Nah, kita coba bikinkan case. Ada dua case yang serupa tapi tak sama, yang semoga bisa mengcover tema-tema ini. Ya. Ini juga perlu diingat teman-teman ya. Ini penting juga bahwa Excel itu satu masalah tapi beragam cara. Ya. Jangan sampai gini, misalkan ada suatu case, kita punya teman kita bilang, oh caranya begini penyelesaiannya. Teman kita yang lain bilang, enggak, caranya begini gitu ya. Nah itu bisa jadi semuanya benar. Ya. Atau kita lihat di YouTube, oh kok pakai cara yang lain gitu. Bisa jadi semua cara itu benar. Jadi ada banyak cara yang semuanya itu bisa jadi benar gitu ya. Dan nggak ada yang salah. Ya, cuman memang kita sebagai user, kita yang paling tahu cara mana yang paling tepat untuk case kita. Dan yang paling penting kalau kita eh, mencari sebuah solusi ya, biasanya yang kita lakukan ya. Ini biasanya kami yang private-private gitu ya, konsultasi private. Itu kita carikan gimana biar pemecahan masalah atau kita entah kita pakai Power Query, entah kita pakai rumus, entah kita pakai Power Pivot segala macam ya. Itu dipastikan bahwa solusinya sistematik. Sehingga kedepannya ada masalah yang sama, itu nggak ngerjain lagi dari nol. Ya, tadi masalah misalkan tadi ada data, format awalnya itu amburadul, tapi dia ada polanya. Ya. Kalau kita pakai rumus, bisa jadi nanti kalau ada data baru, ya, itu agak ribet juga, nggak langsung bisa auto update gitu. Nah, kalau pakai Power Query itu sistematik. Ketika ada perubahan data dengan format yang sama, otomatis tinggal di refresh dia langsung rapi gitu. Contohnya seperti itu. Jadi harus sistematik ya, sehingga bisa mencegah masalah yang akan datang. Kemudian format data, kondisi, situasi data mempengaruhi dalam memilih alternatif solusi yang terbaik. Ini contoh, misalkan kita punya data dalam satu sel, ya, ada ID perusahaan, misalnya 1063 ID, kemudian PT ya, entitas, kemudian nama perusahaan, Aldo Putra Indonesia. Ini misalkan. Di case kita pengen memecah, ya, ID perusahaan kolom tersendiri, entitas kolom sendiri, nama perusahaan kolom sendiri. Gimana caranya? Ada banyak sekali alternatif ya teman-teman ya. Kalau di Excel bisa pakai text to column, kemudian bisa pakai formula tentunya ya. Bisa pakai mid, bisa pakai left, len gitu ya. Kalau teman-teman pakai Excel terbaru bisa pakai text split ya, split by delimiter kalau pakai Power Query. Bisa juga pakai flash fill ya, atau manual bisa jadi. Nah, ini kapan cara-cara ini yang paling baik? Nah, ini tentunya tergantung dengan situasi ya. Kalau kita hanya mengerjakan masalah ini sekali saja ya, tentunya ngapain capek-capek pakai formula. Flash fill mungkin yang paling bagus ya. Cuma kalau ternyata datanya ini berulang, ada update segala macam, tentunya mungkin pakai Power Query atau pakai formula itu lebih lebih tepat ya. Jadi situasional. Nah, ini insya Allah materi yang kita pelajari ya malam ini. Semoga waktunya masih ya. Fungsi teks, kemudian VLOOKUP match, logika if, kemudian sedikit trik olah data, pivot table dan slicer, dashboard dan Power Query. Ya, insya Allah nanti kita sedapatnya. Kalau waktunya lebih mungkin kita bisa sambung webinar yang tahap 2.
Ini teman-teman, kami harapkan teman-teman sudah mencoba ya, sudah mendownload filenya, kemudian mencoba, sehingga nanti kita bisa saling sharing aja kalau ada masalah, ya, atau teman-teman punya cara yang lebih tepat, silakan di-share. Ya, di sini lebih ke forum sih ya. Jadi bukan berarti kami yang dari belajar Excel lebih ngerti, enggak ya. Ya, kami sharing aja. Nanti teman-teman kalau punya pengalaman, punya eh, ide yang lebih bagus silahkan. Ya, kita saling belajar di sini, makanya namanya belajar Excel ya. Kita bukan master Excel, kita belajar Excel. Kita sama-sama saling belajar. Oke, langsung saja kita coba buka case-nya ya. Case yang pertama. Tapi sebelum kita bahas, saya copy dulu biar nanti yang download raw datanya masih ya, bisa taruh di luar aja. Sebelumnya teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang mau ada pendapat atau opini silahkan ya. Kita sudah setting, teman-teman bisa unmute sendiri atau di kolom chat juga boleh. Kalau nanti di tengah jalan ada yang mau ditanyakan atau ada usulan langsung saja dipotong ya, kita santai saja. Oke, ini yang pertama ya. Tadi case pertama, misalkan ya, simulasinya kita dapat data seperti ini formatnya. Kemudian targetnya dari data yang seperti ini, kita pengen bikin dashboard. Jadi cek di sini, ini target ya, target minimal. Kalau nanti dashboardnya lebih bagus, lebih informatif, wah lebih bagus lagi. Target minimal. Target minimalnya kita bisa dapat dashboard seperti inilah ya. Dan ya teman-teman kalau memang eh, dapat case seperti ini ya, kita cermati dulu ya. Hasil akhirnya itu seperti apa? Di sini ada nilai gitu kan. Oh ini berarti komposisi per entitas, berarti data entitasnya harus dipisahkan gitu. Oke, tentunya ketika kita pengen hasil akhirnya dashboard, maka format database yang sebelumnya seperti ini harus kita bikin format database yang nantinya bisa dipivot. Karena dengan format yang seperti ini kalau kita coba pivot ya, kita coba Ctrl A, kemudian Alt E S V, sorry, Alt and V ya, Enter. Nah, ini pivot table. Nah, di sini nanti akan banyak yang blank. Teman, kok cuma sedikit gitu ya. Ternyata yang blank banyak. Ini sering kejadian. Dulu waktu saya awal-awal belajar ya, saya sering menemui teman-teman atau saya sendiri kadang. Karena nggak tahu pivot itu harus seperti apa, prinsip database-nya. Sering udah di apa? Dipaparkan gitu ya, dipaparkan ke pimpinan kemana gitu. Nggak kalau ternyata banyak yang blank di bawah. Itu kok cuma kecil gitu ya. Ternyata di bawah banyak yang blank. Karena masalahnya apa? Di sini banyak yang bolong ya. Jadi dia nggak akan bisa ngagregat ini karena di sini dia bolong, tidak ke tagging. Sehingga teman-teman ketika kita mau nge-pivot ini pastikan semuanya terisi ya. Pastikan semuanya terisi. Kemudian masalah kedua, kalau kita lihat di sini ya, penulisan di nama ikan ini nggak seragam ya. Bisa jadi ada yang kelebihan spasi juga. Kita coba saja. Nama ikan. Nah, ini jadi masalah juga. Kalau kita nggak biasa dengan pengolahan data, ini bisa jadi masalah. Kita nyajiin data, cumi-cumi berapa produksinya? 37.000. Oh ternyata enggak. Ada cumi-cumi lain di bawah ya. Padahal ini cumi-cumi yang sama. Cuman karena penulisannya yang enggak seragam, enggak pakai master data, enggak pakai data validasi di data inputnya. Akhirnya mecah-mecah seperti ini ketika di pivot ya. Berarti kita harus pastikan bahwa data nama ikan di sini sesuai ya. Harus rapi, penulisannya sama persis ketika dia memang hal yang sama. Ini kita bisa hapus Alt EL ya. Nah, pertama mana yang harus kita isi.
Dalam mengisi data ini juga ada banyak cara. Ada banyak cara. Tapi sebelumnya ini sambil nge-explore ya. Walaupun ini nggak ditugaskan, misalkan nggak jadi bagian case ini, kita sambil explore. Gimana caranya sih kalau misalkan kita pengen nomerin, ya. Ini case lain ya misalkan ya. Kita pengen nomerin nih Aceh, Bali gitu ya. Tapi nggak manual. Saya maunya nggak manual nih. Kalau manual, saya seharian cuma nomorin ini doang ya. Bisa berjam-jam ini nomorinnya. Belum lagi kalau datanya ada yang berubah misalkan ya, urutannya berubah, nomorin lagi. Nah, teman-teman bisa pakai rumus ya ini sekalian kita ekspor. Rumusnya ada macam-macam sih. Bisa kita pakai if. Pertama if. If di sini sebenarnya rumus tidak harus dihafalin ya. Jadi kita nggak harus ngafalin rumus karena di sini ada IntelliSense. Kita dikasih tahu sama Excel. Strukturnya rumus ini apa sih? If ya. If itu terdiri dari apa? Logical test, logical test, kemudian value if true, value if false. Nah, di sini logical test itu kayak apa sih gitu ya? Misalkan ini, kalau saya bilang ya sama dengan kalau setiap rumus kan pasti sama dengan dulu ya. Ini sama dengan tidak ada, tidak ada isinya atau blank itu pakai tanda petik dua kali, nggak usah diisi. True ya, berarti benar logical test ya. Tapi kalau saya bilang ini sama dengan tidak ada, maka hasilnya false. Ini logical test. Hasil dari logical test itu pasti true atau false ya. Kita coba lagi. Di sini kita bisa pakai logika. Jika ini sama dengan tidak ada isinya atau blank, maka biarin blank. Jika ada isinya, nah kita isi apa ini? Salah satunya polanya, kita bisa lihat di sini teman-teman, bahwa di sini ada nama provinsi ya. Jadi setiap yang mau kita nomorin itu ada nama provinsinya. Dan kita bisa hitung sebenarnya. Aceh itu satu, ya kan? Bali tadi dua. Dua itu mana? Satu yang Aceh ditambah Bali. Nah, karena kita mau menghitung ini, ya, menghitung teks, kita bisa pakai namanya kaunta. Kaunta. Kalau count tanpa A itu buat menghitung angka, tapi kalau teks kita pakainya kaunta. Di sini kita bisa coba Aceh sampai ke Bali ya, pas di sampingnya ini. Tapi kita maunya ketika nanti rumus ini kita drag ke bawah, dia tetap ngitungnya dari Aceh, ya kan? Biar urut kan, satu, dua, tiga gitu ya. Karena kalau rumusnya geser nanti salah hitungannya. Caranya ya kita tinggal eh, blok, kita kunci ya. Kita kunci yang Aceh ini, D4, pakai F4. Tanda dolar 2 ya. Sehingga kita bisa seperti ini. Nah ini 2. Harusnya kalau kita copy ke sini, dia udah 1. Kemudian paling bawah ya. Nah ini udah benar. 33, 32, 31. Dan karena kita pakai formula, ini yang paling enak ya. Salah satu bedanya dengan manual. Kalau manual kita harus nomorin lagi. Misalkan Sulawesi Barat hilang datanya. Nggak jadi gitu. Ya otomatis urutannya. Ngurutin sendiri. Kalau manual, ya kita nulis lagi sampai bawah. Gitu ya. Itu sekilas aja sambil ngeksplor cara membuat nomor ya. Dan tentunya ada cara lain lagi ya selain itu. Oke, kita balik lagi ke case yang ini ya. Gimana caranya kita bisa mengisi yang bolong-bolong ini? Tentunya di sini kita tahu bahwa isiannya apa sih? Sesuai dengan atasnya gitu ya. Ketika di sini bolong, ini berarti datanya Aceh sesuai atasnya. Ketika yang bolong di bawah Bali berarti sesuai dengan paling atas. Cara manualnya di copy aja ya. Copy ini bisa copy satu-satu gitu ya. Bisa juga ini satu-satu gitu. Copy tapi ya lama, masih lama kalau kayak gitu ya. Atau kalau nggak mau ngopi gitu, misalkan bisa juga diklik 2 kali di sini. Kalau kita ngeklik 2 kali di pojokan sini itu dia akan otomatis ngopi ke baris paling bawah sebelum kosong ya, sebelum ada isinya. Tapi tentunya ini masih lama. Ini berapa kali ngeklik 2 kali ya. Ini seharian kita ngerjainnya ngeklik-ngeklik aja, belum yang di sini nih, yang ada banyak kabupaten. Kalau ini mungkin cuma 34 ya. Ini banyak sekali, belum yang ini, yang banyak.
Nah, cara lain bagaimana biar cepat ya? Kita bisa pakai formula. Formula bisa juga. Contoh formulanya seperti ini. Kita bisa pakai logika if ya. Kita if ya. Kita lihat polanya. Jadi if jika ini sama dengan kosong ya atau tidak ada isinya, maka nanti sama dengan atasnya ini pas. Tapi kalau ada itu yang ini gitu ya. Sehingga nanti ketika dia ini ada isinya Aceh, maka ditulisnya Aceh. Tapi ketika di sini pas kosong, maka sama dengan atasnya, berarti kan Aceh nanti. Begitu juga ketika pas di Bali, ketika di sini ada isinya, maka Bali ketarik ya kan. Ketika ini kosong, sama dengan atasnya. Nah, itu bisa juga ini, kayaknya. Oke, kalau sudah kita tutup ya. Ini nggak ada karena belum ditaruh sini. Nah, seperti ini, kita bisa juga. Nah, ini bisa. Kita bisa ngisi ya, otomatis keisi. Nah, karena ini sudah formula, yang lain tuh tinggal di copy aja. Dia otomatis kan. Tadi nggak ada yang kita dolar, nggak ada yang kita kunci, sehingga dia geser otomatis. Aceh Timur, ke bawah juga gitu. Masuk ini juga bisa. Copy aja ya formulanya, seperti itu ya. Ini otomatis. Nanti tinggal kita pakai datanya yang untuk di pivot yang sudah nggak bolong. Atau cara lain. Aduh, saya nggak mau bikin kolom-kolom baru gini dah, ya kan? Bisa nggak langsung aja gitu? Bisa ya. Kita bisa pakai cara lain. Di sini kita tahu bahwa yang mau kita isi itu bulan. Ya. Nah, bulan juga mulai dari bulan maksudnya ya, sampai dengan bulan. Ada yang kosong juga ini. Kita isi juga. Ini isinya pasti sama dengan atasnya ya. Ini bisa kita, ini kalau di saya Ctrl Shift tanda panah ke bawah buat ngeblok, ngeblok semua. Pakai Ctrl G, kemudian spesial, kemudian kita pilih blank untuk menandai yang blank saja. Kemudian OK. Setelah itu kita lihat bahwa dia hanya menandai atau select yang blank saja. Pakai sama dengan, kemudian tanda panah ke atas ya. Pakai Ctrl kemudian Enter. Nah ini juga bisa. Ini semuanya udah keisi ya. Ya otomatis seperti ini nih. Tentunya kalau sudah seperti ini, ya bisa di pivot nanti ya. Sudah nggak ada yang bolong. Nah ini kalau kita bandingkan ya, kalau kita nggak tahu trik-trik tadi mungkin jauh ya. Kita pakai kopi-kopi tadi bisa seharian tadi, setengah hari lah ya. Setengah hari cuma buat kopi-kopi, belum kalau ada yang human error gitu, ada masalah. Nah setelah ini kalau kita mau matikan rumusnya gimana sih? Ini kok ada rumusnya gitu ya. Kita pengennya ini udah jadi database biasa biasa aja gitu ya, tanpa ada rumus. Sebenarnya teman-teman udah nggak asing ya. Ctrl A, Ctrl C, Alt E S V atau paste value. Tadi shortcutnya. Kalau paste value-nya tinggal diklik kanan, di sini sama paste value. Ini sudah hilang ya, sudah formula semua. Oh, sudah nggak ada formulanya. Oke, berarti misi kita eh, melengkapi yang bolong sudah selesai. Kita coba misi yang kedua. Misi yang kedua gimana nih? Nama perusahaan di sini harus kita pisahkan karena di dashboard terakhir kita pengen tahu komposisi nilai ya per entitas yang PT berapa, UD berapa, CP berapa. Tentunya harus kita pisahkan ini PT CP UD ini ya. Nah, kalau kita mau rapiin sekalian ya kita tinggal tambahkan Alt IJ itu untuk menambahkan kolom. Bahkan di sini ID perusahaan ya. Kemudian ini entitas, ini nama perusahaan. Ini kelebihan satu, kita hapus aja Alt, sorry, Ctrl, spasi, kemudian Alt ED. Nah ini teman-teman, gimana caranya biar ini terpisahkan ya. Ini ada banyak sekali cara. Cara pertama, kita bisa pakai text to column. Tapi text to column nanti data awalnya bisa hilang ya, langsung dia ke ini. Sebelum itu kita bisa copy aja ke sini. Dan nanti kita text to column-nya ini. Kita ke data, kemudian sorry ini ada tutup zoom. Kita ke data, kemudian di sini pilih text to column.
Pilih delimited ya, separator ya. Separatornya apa? Kita lihat di sini pakai titik. Nah, titik. Ini previewnya. Nanti akan splitnya seperti ini ya. Kalau udah oke, di finish saja. Ini udah otomatis ya. ID perusahaan, entitas, perusahaan, dia sudah otomatis. Udah kepecah masing-masing. Tapi, text to column ada minusnya juga. Kalau teman-teman di sini misalkan ada perubahan data ya, atau datanya ada yang terupdate dan kita nggak tahu sebelah mana yang update. Misalkan nomornya aja jadi 9 gitu. Yang di sini mati dia, ya. Nggak akan berubah karena dia pakai text to column. Tentunya di sini ada perubahan, dia nggak akan update. Beda kalau kita pakai formula ya. Oke, cara selanjutnya kita bisa pakai formula. Formulanya untuk memisahkan dari paling kiri. Ini kan misalkan ID ya, ID kan dari kiri. Tentunya pakai left atau kiri. Ini salah satu fungsi teks ya. Di sini strukturnya teks ya, teks yang mau dimanipulasi gitu ya. Kita bisa klik di sini selnya, teks ini. Kemudian left ya, dari kiri. Dari kiri berapa karakter yang mau kita ambil? ID perusahaan, kita hitung ya, 1063. Ada 4. Ya, 4 karakter kan? Kita tulis saja 4. Oke. Kalau sudah, nah klik 2 kali di sini. Ini juga ya. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman, kalau ada perubahan misalkan ya, suatu saat berubah nih ID-nya, ya kan otomatis jadi 09, 70 misalkan, otomatis ya. Karena dia dengan formula, maka dia terkoneksi ya. Dengan referensi ya. Referensinya C4. Selama C4 berubah, dia pasti hasil dari D sebagai output dia akan berubah. Kemudian entitas. Entitas di sini karena di tengah, dengan PT yang di tengah ya. Kita bisa pakai mid. Mid teksnya ini. Nah, ini bedanya sama left tadi ya. Kalau left itu kan jumlah karakter yang kita ambil dari kiri saja. Kalau mid ini tengah, berarti tengahnya itu mulai ke berapa harus kita tentuin. Di sini makanya ada strukturnya start number. Dibilang tengah itu mulai dari ke berapa sih? Nah, kita hitung. Entitas PT ya. P itu mulai karakter ke berapa sih? Ini untungnya ke kiri itu ya. Maksudnya digitnya itu 4 semua tadi. Sehingga PT ini mulai P-nya itu seragam. Nah, P itu mulai dari 1069 titik spasi 6 ya, apa 7 ya. Kita coba 7 deh. Jumlah karakter yang mau diambil berapa? PT, CVUD, 2 ya. 2 digit ya, 2 karakter. Nah, ya udah. Kita di sini. Kemudian sisanya nama perusahaan. Ini juga bisa pakai right juga bisa harusnya sih. Tapi pakai mid juga bisa. Ini paling gampang mid ya. Pakai mid lagi ya. Teksnya ini kemudian koma start numbernya Aldo ya. Itu ke berapa itu? Tadi P kan 7. T berarti 8, titik itu 9, A itu 10 ya. Jumlah karakter yang mau diambil berapa? Nah, ini teman-teman di sini bisa dilihat ya bahwa nama-nama perusahaan itu nggak kayak yang tadi ya, PT itu 2 digit ya. Entitas itu selalu 2 digit atau ID perusahaan selalu 4 digit. Tapi nama perusahaan di sini nggak bisa kita kasih misalkan 12 gitu ya. Nah, ada putra doang. Beda-beda ya. Karena ini beda-beda, kita bisa bikin dia dinamis dengan rumus learn. Learn fungsinya adalah untuk menghitung berapa jumlah karakter yang ada dalam suatu teks ya. Teksnya ini tentunya. Sehingga dia fleksibel sesuai jumlah karakter yang ada di teks yang di sini. Kita drag rumusnya ke bawah, otomatis dia akan menghitung sesuai karakter yang ada di teks yang dirujuk ya. Oke, klik 2 kali di sini. Nah, ini udah ya, udah otomatis. Karena dengan rumus tadi sekali lagi ya, ketika di sini ada perubahan, misalkan ada putar aja, otomatis di F dia berubah. Karena referensinya berubah, otomatis outputnya akan berubah. Kalau pakai text to column, tidak bisa. Nah, caranya apa lagi ya? Tadi ada pakai itu ya, apa namanya macam-macam tadi ya. Kita udah pakai formula, kita pakai text to column ya. Ada nggak sih cara lain? Ada. Kita coba.
Cara lain kita bisa pakai namanya flash fill ya. Flash fill itu cukup kita kasih contoh 1069 misalnya. Ini kalau kita mau ngisi bawahnya, kita kasih tahu polanya ngambil segini ya. Kita tinggal paling gampang kita blok ya. Kita blok kemudian Ctrl E otomatis ya. Ini kita kasih contoh PT ya. Kita blok Ctrl E. Nah, otomatis. Kita kasih contoh kita mau ngambil seperti ini. Paling atas. Ctrl E. Nah, dia otomatis. Ini bisa juga. Cuma ini sama kayak teks to kolom ya. Jadi hasilnya bukan seperti rumus. Dia hasilnya mati gitu ya. Ketika ada perubahan di kolom C, dia nggak akan berubah. Tadi kita pakai flash fill. Flash fill pakai Ctrl E atau kalau di sini ada nih. Nah, di sini nih. Klik di sini ya. Cuman kelamaan ya nyari-nyari di sini. Kemudian Ctrl E. Set, set, set. Atau ada cara lain? Ada. Kita bisa pakai namanya text split. Tapi ini mungkin baru ada di Excel terbaru ya. Office yang versi terbaru. Text split. Nah, di sini ada ininya. Apa namanya? Strukturnya ya. Text yang mau di split. Kita klik di sini. Kolom delimiter. Pembatasnya apa sih? Sama kayak tadi kita bikin text to kolom, dia kan ada delimiternya apa gitu. Di sini pakai titik ya. Pakai titik seperti ini. Karena dia teks harus diapit tanda petik ya. Ya, ini formula ini ya. Array tapi dia. Nah, ini tinggal kita copy aja ke bawah. Misalnya udah jadi. Dan ini formula sama dengan tadi kita bikin left, mid ya kan. Mid. Tapi nggak terlalu mikir kalau ini. Seperti text to column, tapi dia lebih gampang ya. Karena dan lebih dinamis. Ketika dia ada perubahannya. Seperti ini. Karena dia formula, otomatis dia berubah. Jadi ada banyak cara. Tentunya menurut saya sih paling gampangnya text split ya. Paling gampang text split ini agak mikir ya. Agak mikir ngitung-ngitungin gitu ya. Apalagi di sini polanya udah jelas pakai titik-titik gitu perimeternya. Tapi ada minusnya juga. Fitur text split itu baru ada di Excel terbaru ya. Kalau teman-teman pakai Excel lama ya belum ada. Oke. Tadi beberapa alternatif untuk memisahkan teks. Selanjutnya teman-teman, kita lihat di sini ya. Selain masalahnya itu kita split tadi ya, kita pisahkan. Di sini kita lihat juga penulisannya beda-beda nih. Ada yang pakai huruf besar, ada yang pakai huruf kecil, ya kan? Ada yang proper atau kapitalis each word. Nah, gimana caranya biar kita rapiin sama semua? Ini sama ya, sama kayak di Word ada kapitalis each word. Di Excel juga ada namanya proper. Kita bisa Alt IC sama dengan proper. Proper ini untuk bikin dia kapitalis each word. Kurang lebih seperti ini. Sehingga dia rapi ya sama semua. Nah, ini teman-teman ini juga tadi kan kita pakai penggabungan ya, kombinasi rumus ya, rumus Smith sama Len. Ketika kita proper, rujukannya ke F ya, ke kolom F. Kita nggak perlu bikin, sebenarnya kita nggak perlu bikin kolom bantu ya, kecuali biar kita nggak bingung aja kalau rumusnya udah kebanyakan. Kita bisa gabungkan juga formulanya langsung di sini. Jadi tinggal proper ya, kemudian hingga dia hasil dari F ya tadi ya, kolom F itu langsung dibungkus pakai proper. Ini bisa seperti ini juga. Ini nggak perlu. Kita udah rapikan ya. Kita udah rapikan nama perusahaan, entitas. Ini biar beda, saya kasih nama perusahaan dulu. Kemudian nama ikan. Nama ikan ini juga kalau kita cek tadi ya, sekilas pakai pivot, dia penulisannya beda-beda. Dan ada spasi yang berlebih. Khusus masalah spasi berlebih, ini nanti salah satunya selain di pivot, akan berakibat di VLOOKUP ya. Kita VLOOKUP, seakan-akan sama, ternyata kok hasilnya NA. Ternyata karena ada spasi. Spasi berlebih kalau yang di depan mungkin langsung kelihatan. Di tengah langsung kelihatan, kalau di
akhir gitu ya, di akhir kata itu yang nggak kelihatan gitu. Oke, di sini juga kita bisa rapikan nama ikan rapih ya. Kita coba proper dulu aja ya. Oke, kita proper ya. Nanti merapikan spasinya nanti. Waktu kita lookup ya. Sekarang kita lihat dampaknya apa sih gitu. Oke, ini nama ikannya sudah kita anggap rapi. Kemudian yang diminta untuk dashboard ternyata bukan volume produksi ya, ternyata nilai. Nah, nilai ini gimana caranya nih? Kalau kita mau ngitung nilai tentunya ada volume produksi, kita harus tahu harganya ya. Harganya. Nah, ini simulasinya di case ini kita simulasi pertama ya. Kita dapat harga ikan rata-rata. Sekali lagi semua data yang ada di sini dummy teman-teman. Jangan di cross check, ini nggak masuk akal atau segala macam. Ini buat latihan saja ya. Nah, ini di simulasi pertama kita dapat harga ikan per nama ikan. Kita nggak tahu per spesifiknya. Ini nggak terlalu akurat mungkin ya. Karena per ikan rata-rata se-Indonesia gitu. Tapi kita coba aja. Harga ikan. Misalkan kita bikin di sini 1A ya. Gimana caranya kita isi di sini harga ikan. Berarti kan ketika ikan tongkol harganya berapa? Ketika ikan gabus harganya berapa? Kalau manual kita cek satu-satu nih. Ikan tongkol kita cari seperti ini ya. Pakai yang rata-rata berarti yang sebelah sini. Kemudian di sini copy lagi ke bawah. Nah, cari lagi ikan tongkol atau di filter ya yang agak canggihan dikit di filter. Dengan ikan tongkol atau di tongkol ke bawah gitu ya. Ini agak canggihan dikit. Tapi ini manual. Tetap butuh waktu yang lumayan ya. Nah, bagaimana kalau kita pengennya otomatis? Kita bisa pakai namanya VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini dia tadi untuk mencari ya, untuk mencari berdasarkan lookup value yang ada di tabel referensi ya. Strukturnya lookup value, apa sih yang dicari? Nilai apa sih? Nilai ikan tongkol. Kita klik di sini. Koma, table array. Rujukannya mana? Kita pengen tahu harga ikan ya. Harga ikan rata-rata ikan tongkol. Rujukannya dari mana? Berarti kita cari rujukannya di sini, di tabel array. Kita blok, jangan lupa di F4 ya, dikunci. Sehingga nanti ketika formulanya ke bawah turun, dia nggak ikut geser ya. Khusus untuk tabel referensi, dia tetap. Kemudian setelah itu koma, kolom index number. Nah, kolom index number ini kita kan mau mencari harga rata-rata. Kita hitungnya mulai dari sesuai lookup value ya. Lookup value kan nama ikan. Berarti kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Yang mau kita keluarkan itu adalah kolom keempat. Kolom index number. Dari tabel array ini. Ini tabel referensi tadi ya. Tabel referensi yang mau kita keluarkan nilainya yang mana? Kolom keempat. Kita tulis 4. Kemudian koma. Nah ini apa nih? Kok ada true ada false pilihannya? Kita pilih false ya, atau exact match. True, ya kapan kita pakai true? True itu biasanya dipakai untuk angka ya. Untuk angka ketika dia tidak sama persis, dia mendekati angka berapa, itu bisa pakai true. Tapi di sini case-nya nggak ada ya. Kita pakai exact match karena ini teks. Enter, klik di sini. Nah, sekarang kita sudah punya harga ikan. Loh, kok ternyata ada yang NA? Ini teman-teman ini sering terjadi nih. Saya VLOOKUP kok NA itu gagal-gagal terus kenapa sih gitu. Nah, salah satunya teman-teman kalau kita cek kenapa ini NA? Ya kan tadi VLOOKUP itu dia membandingkan exact match yang sama persis ya. Sama persis antara lookup value nama ikan yang di sini dengan nama ikan yang ada di tabel referensi. Ketika NA apa artinya? Artinya dia nggak match gitu ya, nggak sama persis. Atau memang nggak ada di tabel referensi. Pilihannya cuma dua itu, kalau hasilnya NA ya. Kita lihat, emang benar ya ini nggak sama persis. Oh, kita cek. Apakah ikan lele ini sama ikan lele yang di sini beda?
Ini sekilas sudah kelihatan ya. Di sini ada spasi berlebih di depan. Ini kita lihat. Kalau teman-teman cek di sini, yang atas ini sebelum I itu nggak ada spasinya sama sekali. Yang di sini ada spasinya. Ya, spasi ikan lele. Makanya ketika di look up dia hasilnya NA, nggak match ya. Nah, kalau gitu udah kelihatan ini karena ada kelebihan spasi. Salah satunya formula cara menghilangkan kelebihan spasi itu pakai trim. Sehingga kita bisa langsung aja di sini trim. Otomatis yang VLOOKUP udah nggak ada yang NA karena udah match. Di sini tadi yang ikan lele kelebihan spasi tadi udah nggak ada ya, udah auto rapi. Oke, kita lanjutkan ya. Harga ikan yang 1A, sorry 1B. Gimana caranya? Kalau 1A tadi kan simple. Eh Dia hanya berdasarkan nama ikan. Harganya berapa sih gitu ya. Ini ceritanya kita punya data yang lebih akurat gitu ya. Harga ikan itu beda-beda, beda kabupaten beda harga. Kalau disamain atau dirata-ratain, nanti nilainya pasti biasnya besar gitu ya. Ini kita punya harga ikan per kabupaten kota. Tolong pakai harga ini, biar nilainya lebih akurat. Ini kita mulai mikir nih, gimana caranya ini gitu ya. Gimana caranya biar data harga ikan ini bisa ditaruh di sini gitu ya. Kalau manual tentunya kita harus cari tahu. Tongkol Kabupaten Aceh Timur berapa ya? Cari dulu Kabupaten Aceh Timur. Mana Aceh Timur? Ketemu atau pakai kontak ya. Aceh Timur. Cari yang tongkol. Baru di copy ya, tongkol di sini, baru di copy ke sini. Kalau kita manual tentu saja dengan data yang banyak, mungkin bisa seminggu kita ngerjain ini doang ya. Belum lagi kalau ada human error tadi, bisa salah. Nah, di sini kita bisa pakai formula yang sama, cuman nanti ada kombinasi dikit. Kita bisa pakai VLOOKUP, tapi yang di lookup di sini eh, kita lihat ya. Di sini kan yang tabel di sini kan ada kabupaten kota ya. Sehingga kita lookup value-nya kabupaten kota dulu. VLOOKUP kabupaten kota, koma, tabel lainnya yang di sini. Kita blok semua. Jangan lupa di F4 ya, kunci. Kemudian, nah, ini yang akan jadi masalah. Kolom index number. Yang mau kita tampilkan, kolom yang keberapa? Ya. Padahal di sana dinamis. Kita coba aja misalkan 9 gitu ya. Misalkan. Ya teman-teman. Padahal kolom index number ini dinamis ya. Tadi kita mau menampilkan ikan yang mana gitu ya. Itu kan tergantung yang ada di sini. Ketika ikan tongkol, berarti dia harusnya ya. Kalau kita nomorin, yang gini ya. Tambah satu, sorry. Ketika ikan tongkol, tentunya nomornya 9 harusnya. Berarti ini tadi 9 nih. Nah, udah bener. Kalau tongkol dia 9. Berarti ini ke bawah harusnya benar. Tapi ketika dia gabus, ini dengan asumsi ya, dan kita yakin pasti yang kabupaten udah auto bener karena dia pakai VLOOKUP ya. Dia akan milih kabupaten mana, harganya itu udah pasti bener karena pakai VLOOKUP. Cuman ikan apa itu bisa jadi salah karena tadi harusnya fleksibel. Ketika ikan gabus di sini harusnya mana gabus 3. Ya, harusnya 3 di sini, bukan 9. Nah, ini kalau satu-satu juga ke bawah, bisa 2 hari kali ya, kalau datanya banyak. Gimana caranya biar cepat? Teman-teman, kita kenalan dengan rumus namanya match ya. Match. Match di sini kita bisa cari tahu dia ada di posisi keberapa. Kita match lookup value. Kita carikan tongkol di dalam lookup array sini ya. Kita bisa
ambil dari sini aja ya, biar nanti langsung benar. 4, 5, kemudian exact match. Di kantong call posisi ke-9. Benar ya tadi ya? Kita klik 2 kali. Ya, dia otomatis fleksibel ya. Karena kita dengan match ini kita cari tahu ikan gabus ada di posisi yang keberapa, ikan lele ada posisi yang keberapa, dan seterusnya. Sehingga dengan rumus match kita nggak usah manual tadi benerin. Ini nomor 9, nomor 3, nomor berapa. Dan begitu teman-teman, ketika nomor ini kita ganti dengan rumus match ya, dia otomatis auto dinamis. Tinggal kita copy aja rumus matchnya, kita taruh di tempat tadi kolom keberapa tadi. Nah, dia otomatis. Ini udah kita nggak butuhkan lagi. Ini sudah otomatis dia melihat dua kriteria ya. Kriteria nama ikan sama kabupaten kota. Nah, dari sini kan sebenarnya datanya udah rapi ya. Kalau kita ngelihat di sini database-nya udah rapi, sehingga database ini sudah siap untuk di pivot. Tapi mungkin teman-teman juga kadang ya, kadang belum bikin pivot, udah ditanya ini sebenarnya ada berapa provinsi ya di data ini gitu ya. Ada berapa provinsi sih yang ngasih datanya gitu misalkan. Itu bisa kita pakai pivot. Tentunya kalau pakai pivot kan langsung aja di pivot ya. Atau kita pakai rumus unik ya. Kalau pakai Excel terbaru ada namanya unik. Ini nanti kan di sini Aceh misalkan berkali-kali ya. Kita nggak bisa langsung hitung kan. Itu bisa seperti ini kurang lebih. Nah, ini udah ada 33 provinsi. Tapi formula unik ini hanya ada di Excel terbaru sih 365. Atau mungkin 2021 ada ya. Atau cara lain tadi kita pivot aja langsung ya. Alt and V enter. Di sini kita sudah bisa mengeluarkan entitas, kemudian nilai ya. Nilai ini bisa kita ganti, klik di sini value field setting, kemudian number format kita ganti ke currency ya. Desimalnya nggak usah, ganti IDR. Oke, ini bisa kita langsung bikin chart, format chart. Ya, ini kurang lebih, nanti bisa dirapikan, kita bisa hilangkan ininya, add ya. Kemudian dibikin label ya, tambahin label, tambahkan dengan, kalau kita nggak mau ada legendnya ya, bisa langsung di sini kategori name-nya sama percentage. Percentage kita bisa bikin desimal, pilih number, kemudian pilih percentage ya. Udah otomatis. Legendnya udah nggak diperluin. Nah kemudian pivot ini juga kita bisa copy, kita isi tabelnya dengan yang lain ya. Copy aja di bawahnya, selama dia nggak nabrak. Jadi pivot nanti kalau teman-teman biasa ngopi-ngopi ya, tahu-tahu kok lu kok nggak mau gitu pivotnya. Biasanya nabrak. Dia nabrak pivot lainnya nggak mau dia. Ini kita bisa ganti misalkan provinsi ya. Kita bisa pilih aja sekarang gini. Kita per provinsinya berapa. Kemudian kita bisa pilih juga misalkan tren ya. Tren per bulan. Jadi nggak pilih bulan. Ini dia.
Nah, ini kita misalkan sudah punya beberapa pivot chart ya. Ini ada tiga pivot chart. Kita bisa koneksikan tiga chart ini melalui slicer. Caranya insert, kemudian slicer, kemudian misalkan kita pilih nama ikannya. Tapi ini nama ikannya kita pilih yang udah rapi. Sorry ya, kita pilih nama ikan yang udah rapi biar dia sesuai unik. Nah, ini kalau kita klik, dia berubah. Tapi dia belum berubah semua karena koneksinya masih hanya pada yang eh, chart yang ini ya. Caranya biar semuanya kita klik kanan, report connection. Ini kita checklist aja. Dia sudah berubah ya, sesuai dengan slicer. Nah, prinsipnya dashboard sebenarnya ya cuman seperti ini sih. Dashboard sederhana ya. Ini kita bisa rapikan. Kan ke bawah ya. Teman-teman bisa atur di sini kolomnya. Nah, pengen samping gini ya. Ini bisa seperti ini. Tinggal nanti penataannya biar bisa bagus sama labelnya. Nah, di sini kadang eh, yang sering ditanyakan juga gimana kita bisa bikin map gitu ya. Kan ada provinsi nih. Gimana bisa bikin map tapi dia di dashboard gitu. Yang dia bisa dinamis seperti ini. Teman-teman kalau pakai Excel 365 ya, ada pilihan di sini insert maps. Tapi ini ada tapinya juga. Misalkan di sini ya, teman-teman langsung insert map. Dia nggak mau dia. Ya, karena kita tidak bisa create eh, map ini dari hasil pivot. Nah, caranya gimana biar kita bisa bikin ya? Tentunya kalau kita langsung copy, pastekan di sini, paste value, dia masih bisa jadi map. Tapi ini angkanya mati ya. Kita nggak bisa konekkan dengan slicer. Salah satu caranya biar dia bisa ya, itu kita masukkan ke data model. Jadi di sini ya kita Alt and V, tapi kita checklist kita masukkan ke data model. Data model ini juga salah satunya bisa ngitung distinct ya, distinct count. Ini misalkan tadi yang awal entitas, kemudian sama ya, nilai. Oke, kemudian kita di sini pengen bikin map ya. Kita insert dulu slicernya, nama ikan, sorry, nama ikan yang rapi ya, nama ikan rapi. Kita pastikan dia udah connect ke dua pivot ini. Kemudian kita bikin yang provinsi ini jadi map. Kita harus bikin convert dia ke cube function dulu ya. Pilih all lab, kemudian convert to formula. Jadi otomatis jadi cube function. Ini dia slicernya masih ya. Dia masih nyambung ke slicer. Karena kalau kita lihat formulanya di sini, cube value, dia ada workbook data model, dia ngambil dari data model, kemudian eh, value yang diambil tergantung A13, B12 ya. A13 tergantung provinsi mana. Kemudian B12 ya. B12 berarti dia ngambil nilai ini.
Kemudian di sini juga dia tergantung slicer nama ikan rapi, tergantung dari slicer ini. Kalau udah seperti ini, dia jadi view function, tentu ini sudah bisa dibikin map ya. Kita saya hilangin biar tambah gede. Kemudian kita pilih warna. Ini tergantung sih. Colornya misalkan yang paling kecil kita pilih yang ini kecil apa ya. Nah ini kita sudah bisa membuat dashboard. Dia terkoneksi ya. Ya, otomatis ya. Antara map sama chartnya dia udah terkoneksi. Karena tadi kita bikin dari slicer yang sudah terkoneksi. Ini salah satu caranya kita bikin dashboard yang ada peta dinamis di Excel ya. Tapi tentunya dashboard yang ada di Excel ini nggak secanggih kalau kita pakai Power BI atau kita pakai Looker Studio. Ya kalau di sini kan dia hanya tergantung slicer. Walaupun slicer kita bisa tambah kayak filter aja ya. Kita bisa tambah, tapi kita nggak bisa ngefilter atau cross filter dari chart ya. Kita nggak bisa ngefilter dari sini. Beda sama kalau kita pakai Looker. Untuk tampilannya tinggal di eh, cakepin sendiri ya. Nah, ini untuk dashboard. Berarti kita sudah bahas tadi formula, kemudian pivot table, sama dashboard. Selanjutnya juga mungkin teman-teman pernah mengalami case ya. Dari data yang seperti ini, ya, dari database, kita diminta membuat pecahan, ya, pecahan. Misalkan seperti ini. Nama perusahaan, kemudian nama ikan rapi, volume sama nilainya. Nah, misalkan kita diminta bikin database per masing-masing provinsi. Ya, misalkan seperti ini ya. Kita diminta bikinin database perusahaan per masing-masing provinsi gitu ya. Tentunya ini kalau manual juga lumayan ya, lumayan butuh waktu. Apalagi kalau provinsi masih 34 kali. Ya, paling gini ya. Bikin Aceh gitu ya. Kalau gini kita bikin Bali gitu ya, namain satu-satu. Ini tentunya juga lumayan ya, lumayan butuh waktu. Belum ngerapiinnya, ini kan masih format pivot ya. Kalau database kan kita pengennya formatnya format value ya, sehingga nanti nggak bisa dikeluarkan data-datanya. Nah ini bisa juga teman-teman ya, ini kita hapus dulu. Karena ini database, biasanya isinya langsung aja ya, jangan ada yang bolong. Kita bisa atur di sini ke desain, kemudian report layout, show in tabular form, sorry, repeat all item table ya, sehingga dia otomatis sudah format database. Nah, caranya gimana biar dia langsung jadi database per provinsi ya? Teman-teman bisa ke sini ya, pivot table analyze, kemudian pivot table, klik di sini, show report filter, pilih provinsi ya. Nah, di sini kalau teman-teman cek dia udah otomatis bikin database per masing-masing provinsi sesuai dengan filter tadi ya, tanpa harus kita kopas satu-satu. Tapi ada tapinya lagi. Kita nggak mungkin ngasih kayak gini gitu ya. Kita harus rapiin. Kalau kita ngerapiinnya satu-satu masih lama juga. Nah, gimana biar kita bisa ngerapiin langsung? Ini contohnya mungkin yang sheet lain saya hapus dulu ya, biar enteng. Nah, di sini teman-teman cara ngerapiin juga bisa langsung sekaligus ya. Bisa diklik
kanan, kemudian select all sheet, kemudian kita ke sheet yang salah satu aja ya. Misalkan di sini kita mau insert satu row di atas ya, Alt IR. Kemudian di sini kita namain database ini ya, data produksi ikan misalkan ya, per perusahaan pada provinsi ya. Cuman kita pengennya pada provinsi ini itu otomatis sesuai dengan datanya. Kalau Sumatera Selatan berarti nanti judulnya juga pada provinsi Sumatera Selatan ya. Kalau Sumatera Utara juga seperti itu. Nah, sebelumnya kita bisa Ctrl A, Ctrl C, Alt ESV ya untuk copy paste value sehingga datanya udah jadi value semua. Di sini kita bisa pakai formula. Ini kita bikin teks ya. Kasih N bawahnya. Nah, ini kita bisa uh, copy value lagi. Sehingga kalau teman-teman cek, semuanya sudah ada namanya ya. Semuanya sudah namanya sudah sesuai. Kita select all sheet lagi, kita rapiin lanjutannya ya. Yang ini kita bisa hapus, Alt ED. Kemudian yang ini bisa kita bold, misalkan biar jadi header ya. Kita tambahin ini ya. Kemudian ini juga kita bisa bikin kolomnya Alt OCA. Ini kita bisa namain seperti ini. Ini nilai saja. Oke ya. Nah ini teman-teman, ya ini udah langsung rapi semuanya ini. Teman-teman bisa cek ya. Nah, tadi kita milih nama perusahaannya harusnya yang rapi ya. Ini nama perusahaan yang masih belum rapi. Tapi ini sudah jadi database per masing-masing provinsi yang sudah oke lah ya kalau dikasih. Ini untuk split ya, untuk split jadi banyak sheet, kemudian merapikan tabelnya. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada usulan saran silakan. Sudah setengah 10 soalnya. Kalau nggak ada, sepertinya kalau kita bahas case 2 ya, di case kedua, ini nanti butuh waktu yang lumayan. Oke. Yang case kedua ini kita dapat eh, data yang sama, tapi dia formatnya format tabel ya, format tabel seperti ini ya. Tentunya kita harus rapikan dulu, kita jadikan ke format database dulu. Nah ini udah setengah 10, teman-teman ada yang usul silahkan ya, mau lanjut atau kita bahas di next webinar. Oke, ini dari Pak Dedi next aja ya, udah malam sih. Oke, kita bahas next webinar. Nanti teman-teman bisa usul aja ya di apa namanya di komunitas. Kalau ada yang ditanyakan, tadi akan lebih bagus ya. Teman-teman bisa kirim data dummy-nya. Ada data dummy-nya nanti mungkin malah kita bisa bahas ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Insya Allah kita bahas di next webinar ya.